Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada saat ini kita diberi kesehatan untuk tetap beraktivitas sebagaimana biasa dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Sobat-sobat, kalau kita balik kembali sobat dari perjalanan kasus Gus Idris ini, dari mulai bulan Maret yang lalu sampai saat sekarang, kita masih belum mendengar kabar selanjutnya dari kasus ini. Nah, berikut ini saya akan paparkan beberapa informasi dari perkembangan kasus Gus Idris ini, di mana salah satu yang melaporkan Gus Idris ini ke Polres Malang, ya, melalui sekretarisnya kita mendapat keterangan. Pihak pelapor kasus Gus Idris Al-Marbawi alias Gus Idris mengeluhkan proses yang dilakukan Polres Malang. Pelapor merasa kasus yang timbul awal Maret 2021 ini hingga kini masih mengambang. Salah satu pelapor, Zulham Mubarak, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam taraf menunggu proses yang dilakukan Polres Malang. Sebab informasi terakhir yang diterima, gelar perkara di Polda Jatim dan Bareskrim Mabes Polri telah dilakukan. Beliau mengatakan, ruang kami saat ini adalah ruangan menunggu kabar. Senyampang ada Kapolres baru, semoga ada kebijakan baru. Kalau masalah ada penahanan, kami serahkan penuh kepada kepolisian. Zulham mengaku bahwa seharusnya ada proses mediasi yang dilakukan Polres Malang dengan memanggil Gus Idris dan Latifah Ta'lif Wan Nasyir Nahdlatul Ulama. Dalam konteks ini, pihaknya tidak ingin memenjarakan orang, melainkan niat baik harus dijalankan. Kata beliau, penyelesaian di luar hukum kan harus diutamakan kalau punya niat baik. Tapi mekanisme ini tidak dijalankan oleh teman-teman Polres Malang, karena seharusnya ada pertemuan formal antara pihak Mas Idris dan NU. Tapi jika ada proses hukum di luar delik aduan, ya silahkan. Pria yang menjabat sebagai sekretaris LTN NU Kabupaten Malang ini menjelaskan bahwa sebelumnya kasus serupa juga terjadi pada Ratna Sarumpait. Ratna diproses karena dianggap membuat kegaduhan publik. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Gus Idris yang saat ini ditangani Polres Malang. Di sisi lain, Zulham menyebut bahwa Gus Idris telah melakukan permohonan maaf secara offline kepada Ketua PWNU Jatim, Kiai Marzuki Mustamar. Namun, dia mempertanyakan proses hukum yang sedang berjalan. Zulham pun sebenarnya memandang bahwa Gus Idris harus melakukan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Pasalnya, sebagai orang yang dianggap dipandang dan memiliki follower di YouTube mencapai 1,4 juta, tentunya masalah yang dihadapi juga harus diselesaikan secara terbuka. Oleh karena itu, Zulham saat ini terus berkomitmen pada hukum yang berlaku. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni K. Baraklangi menyatakan kasus Gus Idris tetap berlanjut, apalagi gelar perkara dari Polda Jatim dan Bareskrim Mabes Polri telah dilakukan. Lebih lanjut, Doni menyebut akan ada pemeriksaan kembali beberapa saksi, mulai dari keluarga hingga santri yang terlibat dalam kasus tersebut. Pada saat terjadinya video heboh yang dibuat oleh Gus Idris, ada tanggapan dari Ketua PWNU. Unggahan video Idris Al-Marbawi Gus Idris beberapa waktu yang lalu tersebut juga mendapat tanggapan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau menanggapi bahwasanya beliau hanya bicara normatif saja. Dalam ajaran Islam tidak boleh membuli orang, tidak boleh menfitnah, tidak boleh berkhianat, bohong tidak boleh, adu domba tidak boleh. Itu berlaku bagi siapapun. Siapapun yang termasuk ulama sekalipun yang keluar dari ajaran Islam itu niscaya akan mengalami kerugian cepat atau lambat. Sebab kepercayaan dari orang lain adalah hal wajib dijaga untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ini untuk siapapun. Salah satu kunci sukses itu kalau kita mendapat kepercayaan dari pihak lain. Jika orang dagang sukses memasarkan asalkan mendapat kepercayaan. Orang berdakwah
akhirnya menjadi besar dipercaya umat, karena mereka percaya dengan bertutur kata dan berperilaku jujur ke orang lain, kata beliau. Untuk itu, Marzuki mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk berhenti menyebar berita hoax atas nama apapun, karena jangan sampai kejadian di Timur Tengah yang terjadi, perang saudara yang disebabkan adanya berita bohong. Begitu pernyataan beliau beberapa waktu yang lalu. Kiai Marzuki Mustamar juga menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Kasus Gus Idris ini memang sedikit terhambat karena ada memang pergantian pimpinan Polres Malang, dan selama masa ini ternyata Gus Idris ini telah melakukan sowan ke beberapa kiai. Persoalan hukum yang menjerat Gus Idris Al-Marbawi dalam kasus video yang diviralkan di media sosial YouTube mulai menemui kejelasan. Gus Idris pun mengaku mulai mendapat dukungan dari kiai-kiai NU sebagaimana rilis yang dikirim oleh Gus Idris. Menurut Gus Idris, kasus hukum yang menjeratnya sudah mulai menemui kejelasan. Dia minta didoakan agar dapat berakhir dengan baik. Kebaikan bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat, terutama kalangan Nahdliyin, jelasnya. Gus Idris mengatakan bahwa video tentang Nyi Ronggeng ternyata dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjerat dirinya secara hukum. Judul video yang dibuat oknum tersebut adalah tentang penembakan seorang kiai, padahal judul itu bukan darinya. Karena video tersebut sangat meresahkan warga Nahdliyin, lanjutnya, ia berusaha melakukan silaturahim untuk melakukan klarifikasi sekaligus minta maaf atas keresahan yang ditimbulkan dari video tersebut ke kiai-kiai dan pengurus NU dari tingkat ranting sampai ke PBNU. Saya sudah menemui Dr. Umar, Ketua PCNU Kabupaten Malang. Beberapa hari yang lalu saya juga menemui Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar di rumahnya, ditemani istri dan orang tua saya. Bahkan sampai 3 kali saya menemui Kiai Haji Marzuki Mustamar, paparnya. Gus Idris menyatakan kasus ini menjadi pelajaran bagi dirinya pribadi. Dia berjanji dalam berdakwah nanti dirinya dapat lebih mengedepankan akhlakul khorimah dan pendidikan secara baik melalui medsos, terutama di channel YouTube-nya. Di luar dugaan, atas kekhilafan saya ini, alhamdulillah Allah mentakdirkan saya bisa bersilaturahim sowan sungkem ke Romo Kiai Haji Said Akhir Sirot. Selain sebagai Ketua Umum PBNU sekaligus guru kita sebagai warga NU, saya diterima 1 jam oleh Kiai Haji Said Akhil Siroj, tambahnya. Gus Idris menegaskan bahwa dirinya juga bagian dari Jam'iyah NU, tentu mengumandangkan sholawat An-Nahdiyah, menyanyikan Syubbanul Waton atau Yalal Waton. Saya seorang Nahdliyin, maka dalam menyelesaikan kasus hukum ini juga menempuh cara-cara sesuai akhlak Nahdliyin, yaitu melakukan silaturahim, klarifikasi, dan meminta maaf. Kayak gitu sobat, tentang informasi terbaru tentang kasus Gus Idris ini. Dan kita sama-sama berharap semoga kasus Gus Idris ini bisa menemui titik terang prosesnya di pihak kepolisian. Dan mudah-mudahan pihak kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini dalam waktu yang tidak begitu lama. Baik sobat, demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.